Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk bab 3 tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kelas 8 semester 1 oleh Dr. Anda Haja Desolina MPD, Guru IPA SMP Negeri 15 Kota Tangerang. Motivasi yang pertama, mengapa tumbuhan dapat membuat makanan sendiri? Apa yang kalian ketahui tentang fotosintesis? Sebutkan syarat-syarat terjadinya fotosintesis. Ini gambar bagian-bagian tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut ada bunga, daun, batang, dan akar. Yaitu yang pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempatnya bunga, kelimanya buah, keenamnya biji. Ini gambar tumbuhan yang ada akar, batang, daun. Di mana bunga ada bagian-bagiannya yang terdapat pada gambar tersebut dan biji juga ada bagian-bagiannya. Fungsi akar: 1. Menegakkan tumbuhan. 2. Menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. 3. Alat bantu pernapasan akar nafas pada bakau. Ini adalah akar yang mengembung, ya, seperti wortel, kentang, ya, dan lain-lain. Menyimpan cadangan makanan yaitu singkong dan wortel, dan ada alat perkembangbiakan pada alang-alang. Bagian akar ada pangkal akar, batang akar, ujung akar. Kita lihat struktur akar seperti itu. Bagian-bagian dari ujung akar ada bagian rambut akar, badan, tudung akar. Lanjut, lapisan meristem gambarnya seperti ini. Perbedaan akar monokotil dan akar dikotil, di mana kamu lihat bahwa akar monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan dikotil berkas pengangkutnya itu tersusun rapi. Sifat akar yang pertama, umumnya tumbuh ke bawah dipengaruhi gravitasi atau gaya geotrofi atau air hidrotrofi. 2. Tidak terdapat ruas atau buku-buku. 3. Tidak berklorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Sistem perakaran yang 1 akar serabut, yaitu yang kedua akar tunggang. Fungsi batang. Batang fungsinya pertama mendukung bagian lainnya, yaitu daun, bunga, dan buah, sebagai jalur transportasi air dan makanan hasil fotosintesis. Jenis batang ada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama herbaceous, batang basah, misalnya bayam. Yang kedua kalmus, batang rumput, contohnya padi. Seperti ini gambarnya. Thalamus, batang mendong atau rumput. Yang ketiga ada Lignosus, batang berkayu. Ini bentuk batang seperti kaktus, bentuknya pipi. Ada bentuk batang persegi, terus ada bentuk batang bulat, ya. Sekarang kita lihat struktur batang dikotil. Mana dikotil itu strukturnya seperti ini: korteks, epidermis, endodermis, dan silinder pusat. Ya, struktur batang monokotil tadi disebutkan bahwa untuk berkas pengangkut antara xilem dan floemnya menyebar. Sekarang kita lihat lingkaran tahun seperti ini buat contoh pada gambar tersebut. Fungsi daun yang pertama mengatur proses transpirasi atau penguapan pada lapisan lilin. Yang kedua, keluar masuknya gas pada stomata. Kita lihat yang ketiga sebagai alat perkembangbiakan, contohnya pada cocor bebek. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Kita lihat struktur daun seperti ini, bagian-bagian daunnya terlihat pada gambar. Yang jelasnya seperti ini, jelas sekali antara xilem dan floemnya, berkas pengangkutnya, stomatanya jelas sekali.
bagian-bagian bunga. Yang pertama, perhiasan bunga, yaitu mahkota, kelopak. Yang kedua, alat perkembangbiakannya, yaitu sepusari kelamin jantan, putik kelamin betina. Kita lihat alat kelamin jantannya, gambarnya seperti ini. Kepala putiknya di atas, benang sarinya, tangkai sari, tangkai putik, dan bakal buah. Bunga tunggal, kita lihat gambarnya seperti ini, bunga ros atau bunga mawar, bunga teratai. Yang bunga majemuk banyak kita lihat, contohnya pada bunga lidah buaya. Perbedaan monokotil dan dikotil kita lihat pada bijinya. Kalau di monokotil berkeping 1, dikotil berkeping 2. Kalau yang monokotil daunnya seperti sejajar, kalau dikotil daunnya menjari. Kelihatan ya bunganya, akarnya juga. Kalau monokotil akar serabut, dikotil akar tunggang. Ini gerak pada tumbuhan, yaitu ada gerak higroskopis dan gerak sionom. Gerak sionom itu terdiri dari tropisme, nasti, dan taksis. Banyak contoh-contoh dari bagian-bagiannya itu. Kita lihat tropisme, tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Geotropisme dipengaruhi gaya gravitasi, akar tumbuh ke bawah. Fototropisme pengaruh cahaya, misalnya ujung tanaman selalu ke arah cahaya. Kita lihat hidropisme ke arah air, sering disebut dengan hidropisme positif. Stigmotropisme pengaruh sentuhan, persinggungan, misalnya ujung batang membelit kayu di sekitarnya. Nasti reaksi rangsangan dari luar. Contohnya seismonasti pengaruh getaran sentuhan seperti kulit malu, seismonasti panas atau suhu, fotonasti cahaya, iklinasi gelap, kemonasti zat kimia. Kita lihat taksis pindah tempat. Kemotaksi pengaruh zat kimia. Contoh gerak sperma pada lumut paku tumbuhan biji selalu menuju sel telur. Fototaksis rangsangan cahaya. Kita lihat hama dan penyakit pertumbuhan hama atau hewan perusak tanaman. Yang pertama, kelompok serangga, belalang, walang sengit, kutu, daun, dan ulat tanah lainnya. Kelompok mamalia, contohnya babi, tikus, tupai, dan lain-lain. Kalau kelompok aves seperti burung pipit, burung gelatik, mayat, dan lain-lain. Penyakit gangguan pada tanaman di lingkungan, bakteri, virus, cacing, dan jamur. Seperti ini contoh-contohnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.